Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marzuki. NIM saya 1801 2020 1011. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, pada video kali ini eh, saya akan membahas tentang review jurnal berbahasa Inggris. Yang pertama di sini ada yang jurnal yang berjudul Computer-Aided Greenhouse Data Acquisition System. Jadi pada jurnal ini dia membuat suatu sistem akuisisi data yang menggunakan Arduino. Itu alat dari jurnalnya atau alat dari penelitiannya yaitu berupa satu buah laptop dan berbagai sensor. Sensornya seperti sensor kelembapan tanah, sensor intensitas cahaya, konsentrasi CO, sensor kelembapan suhu udara, dan sensor Arduino atau Arduino sebagai controllernya. Untuk jurnalnya ini berguna untuk memantau atau memonitoring tanaman di lingkungan rumah hijau. Ya, pertama di sini dia menggunakan sensor kelembapan tanah yang dimana untuk tumbuhan kelembapan tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman tersebut. Kemudian sensor cahaya juga kita bisa mengukur intensitas cahaya karena tanaman menggunakan cahaya sebagai daya luar untuk fotosintesis. Makanya kita juga harus memonitoring cahayanya agar bisa memantau dan bisa mengatur cahaya yang bakal masuk di dalam lingkungan rumah hijau. Kemudian di sini ada konsentrasi CO, sensor konsentrasi CO, dan di mana sensor ini ditujukan untuk memantau kadar karbon dioksida di ruangan tersebut. Di mana kita ketahui bahwa tanaman menggunakan karbon dioksida untuk membuat makanan atau menghasilkan makanannya. Kemudian di sini ada sensor kelembapan dan suhu udara, ini sangat penting. Kemudian Arduino sebagai controllernya. Next. Oke, pada jurnal ini dia menggunakan LabVIEW atau itu di Arduino tampilannya seperti ini. Ini merupakan tampilan dari sensor DHT11. Ini karena temperatur DHT11 bisa mengukur suhu dan kelembapan. Ini contoh dari visualisasi dari temperaturnya, dan ini dari tingkat kelembapannya. Sama ini juga contoh tampilan dari dari kelembapan tanahnya dan juga dari intensitas cahayanya. Kemudian di sini yaitu sensor CO ataupun kadar dari karbon dioksida pada ruangan tersebut. Kemudian kita lanjut ke jurnal yang kedua yang saya review. Yang kedua yaitu yang berjudul Wireless Data Acquisition and Transmission System Design Using Arduino. Nah, ini juga menggunakan Arduino. Ini for military Japan Alif Detection Network. Jadi berfungsinya untuk kehidupan militer, jadi seperti di base camp gitu. Pertama dia menggunakan Arduino sebagai controllernya. Kemudian sensornya yaitu sensor PIR atau sensor gerak. Kemudian sensor suhu tubuh yaitu MQ2. Kemudian sensor detak jantung. Nah, kemudian di sini dia menggunakan HTI2E yaitu alat pengkodean. Nah, kemudian ada transmitter frekuensi radio. Jadi
dia menggunakan transmitter ini buat mentransfer sinyal radio ke receiver. Jadi sistem kerjanya ini yang ditulis oleh si penulis jurnal, yaitu ketika seorang prajurit masuk ke dalam camp atau masuk ke dalam base-nya, kemudian sensor PIR akan mendeteksi gerakan. Kemudian dia juga harus mendekati pada sensor MQ2 tadi untuk mengukur suhu tubuhnya. Kemudian dia juga setelah dari sensor MQ2 tadi, kemudian dia harus menyentuh sensor detak jantung. Kemudian ceritanya data dari prajurit tadi akan diubah, datanya akan diubah menjadi sinyal radio oleh HTI2 ini tadi. Kemudian dikirim oleh transmitter. Jadi untuk jurnalnya tadi dia memiliki dua perangkat. Yang pertama perangkat untuk mentransmisikan sinyal, yaitu yang sinyal yang diambil kemudian ditransmisikan atau dikirimkan. Kemudian dia juga membuat alat, yaitu komponen perangkat, bisa disebut perangkat dari beberapa komponen. Yaitu di sini ada RF receiver, berarti dia menggunakan penerima sinyal radio tadi. Kemudian HT2D yaitu penerjemahnya dari sinyal radio menjadi sinyal binary. Kemudian Arduino sebagai controllernya, LCD yaitu sebagai alat buat output atau visualnya, laptop juga. Jadi sinyal dari dari transmitternya tadi akan diterima oleh RF receiver, jadi radio frequency receiver. Kemudian masuk kepada HT2D sebagai penerjemah dari sinyal radio tadi. Kemudian masuk diolah di Arduino, kemudian dikeluar berupa data, berupa baris-baris data yang telah direkam oleh Arduino sebelumnya atau oleh perangkat sebelumnya. Kemudian di sini juga bisa dipantau menggunakan serial melewati USB yang terpasang di laptop atau komputer si pembuat jurnal. Oke, mungkin dari dua jurnal tadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.